Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905 12 14 021 dari kelas SI 2019A. Kali ini saya akan membahas tentang tipe serangan di dunia cyber. Nah, untuk tipenya yaitu kita akan membahas tentang sniffing. Jadi, sniffing merupakan tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya, karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik. Sniffing ini akan menangkap paket-paket atau mengcapture yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Nah, untuk toolsnya ini seperti Wireshark, kemudian packet capture, seperti itu. Nah, kemudian di jenis-jenis sniffing. Jenis sniffing ini ada dua. Yang pertama yaitu passive sniffing sama active sniffing. Untuk passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Jadi Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban sniffer. Jadi ini tidak merubah isi dari paketnya, jadi cuman kayak mendengarkan aja. Kemudian yang kedua itu active sniffing. Active sniffing itu merupakan kebalikan dari si passive sniffing, yaitu tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing ini biasanya disebut dengan MITM atau Man in the Middle. Biasanya yang paling sering diserang adalah ARP poisoning menggunakan teknik ARP poison. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Tidak hanya pada OSI layer transport saja, sniffing ternyata bisa dilakukan pada layer application dan layer physical. Untuk sniffing pada bagian layer physical, biasanya dilakukan dengan cara menyadap jaringan saluran komunikasi secara ilegal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja si sniffing. Yang pertama yaitu collection. Collection itu merupakan cara kerja paket untuk merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Kemudian conversion, yaitu dengan cara merubah data yang sudah dikoleksi tadi berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Kemudian tahap analisis, yaitu menganalisis data yang sudah dikonversi tadi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Kemudian yang terakhir yaitu pengambilan data, yaitu setelah semua tahapan tadi dilakukan, maka si hacker atau si pihak ketiga ini nanti bakalan ngambil data tersebut. Nah, untuk protokol yang digunakan untuk sniffing itu bermacam-macam. Beberapa seperti HTTP, SMTP, kemudian POP, kemudian IMAP, dan ada FTP dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba praktek langsung menggunakan GNS3. Nah, kita akan membuat sebuah project baru bernama sniffing test. Kita tunggu. Kemudian kita menggunakan kita akan sniffing protokol FTP, protokol Samba, SMB. Jadi nanti ada 2 PC. Kemudian si orang ketiga ini nanti akan melakukan sniffing. Kita coba.
kemudian PC2, nah sekarang kita start untuk mesinnya. Kita tunggu. Ini udah mulai proses bootingnya. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah sharing file dari PC1 ke PC2. Kemudian si pihak ketiga nanti akan melakukan sniving di tengah-tengah. Jadi walaupun si pihak ketiga tadi nggak ikut sharing file, tapi tetap bisa mendapatkan atau membaca file tersebut. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita akan men-setting IP-nya menggunakan di ncpa.jpl. Kita akan menggunakan IP private 192.168.1.1. Kita oke. Kemudian di sini kita juga nyeting IP-nya ncpa.jpl. Jadi ini nanti IP-nya 192.168.1.2. Dan kita oke. Kita oke. Kita tunggu sebentar. Sepertinya udah connect. Sekarang kita coba tes koneksi. Kita ngeping ke titik 1. Masih RTO. Kita coba disable enable dulu. Kita coba lagi. Udah reply. Di sini kita coba. Udah reply. Sekarang kita akan membuat sebuah folder yang nantinya kita akan sharingkan ke PC2. Kita buat folder rahasia. Kemudian di folder ini kita buat sebuah file. Buat file namanya jangan dibuka.txt. Kita isikan dengan teks bunuh raja malam ini. Nah, kemudian kalau udah kita akan melakukan sharing. Di klik kanan kemudian sharing and security. Kita pilih share this folder, kemudian apply. Nah, sekarang kita buka dari sini. Kita buka sharing filenya. Untuk membuka sharing file bisa seperti ini ya. Jadi pertama kita buka Windows Explorer, kemudian di
barnya sini kita bisa mengetikkan backslash 192.168.1.1, atau bisa juga dengan cara kita tekan WinR kemudian backslash 192.168.1.1, nanti akan muncul. Kemudian kita akan mengkopikan, foldernya udah di sini ya, udah di sini. Nanti folder ini nanti file ini kita akan kopikan ke komputer PC2. Jadi kita start dulu untuk capture-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, udah selesai. Jadi ini tampilan dari Wireshark. Ini udah start ya. Ini udah mulai nge-capture. Sekarang kita coba untuk mengcopy file tadi. Kita akan copy file ini ke desktop, ke My Document aja. Sekarang kita cek di My Document. Nah, udah ada. Sekarang kita akan melihat di Wireshark apakah sudah tercapture apa belum. Kita stop dulu biar berhenti, nggak nge-capture lagi. Soalnya kalau tetap nge-capture nanti tambah banyak. Nah, sekarang kita cari file yang namanya rahasia, yang namanya jangan dibuka, yang isinya bunuh raja malam ini. Kita cari. Oh, ini. Nah, ini udah ketemu. Jadi si orang ketiga ini bisa melihat apa yang dikirimkan, apa yang dikopikan dari PC1 ke PC2, walaupun si user ketiga ini nggak termasuk ke dalam orang yang di sharing tadi. Kita juga bisa mengambil file ini. Caranya itu kita masuk ke edit, kemudian sebentar. Kita harus mengekspornya ke file. Ekspor. Oh, ini. Kita bisa masuk ke export object. Kemudian tadi kan kita sharing file itu melakukannya di protokol Samba ya, atau SMB. Nah, kita pilih SMB. Nah, sekarang kita lihat, nah ini ada filenya. Kemudian kita save. Jadi kita bisa download filenya. Kita masukkan ke documents dengan nama jangan dibuka.txt. Namanya mirip seperti file aslinya ya. Nah, sekarang kita buka filenya. Kita masuk ke documents. Nah, ini kita udah dapetin filenya. Jadi nggak hanya membaca, kita juga bisa mengambil file tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.